Baik, selamat sore mahasiswa kelas 1AB, 12 dan kelas AP. Di pertemuan ke-15 ini kita akan lanjutkan materi tentang SQL Structured Query Language dengan perintah Data Manipulation Language ya. Nah, kalau di sesi kemarin kita itu belajar Data Definition Language (DDL), sekarang kita lanjutkan dengan Data Manipulation Language yang fungsinya adalah untuk memanipulasi database ya, atau record yang ada di dalam tabel. Nah, di dalam Data Manipulation Language ini ada 4 perintah utama, yaitu insert into untuk menambahkan record ke dalam tabel, select untuk menampilkan data ya, update untuk mengubah suatu nilai record, dan delete untuk menghapus record ya. Nah, sebetulnya DML ini lebih mudah. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada tombol yang isinya perintah, jadi tinggal kita edit saja gitu ya. Di minggu kemarin kita sudah punya create database LPKIA ya. Kemudian di dalam LPKIA kita sudah punya tabel mahasiswa. Nah, tapi recordnya ini kita hapus dulu, kita kosongkan ya. Nah, recordnya masih kosong seperti ini ya. Nah, minggu kemarin baru membuat saja, baru create saja. Nah, ini kita kosong. Nah, hari ini kita akan tambahkan, kita akan manipulasi record-record yang ada di dalam tabel mahasiswa ya. Tinggal kita klik tabel mahasiswa, kemudian SQL ya, SQL. Nah, di sini ada perintah-perintah yang sudah ada nih ya, tinggal klik saja tombolnya. Ada select all, select kriteria, insert into, update, delete, dan membersihkan tampilan coding ini ya. Nah, kita bersihkan saja. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan record ke dalam tabel mahasiswa dengan perintah insert into. Nah, di sini ada penggunaannya, teorinya seperti ini ya. Bisa menggunakan perintahnya insert itu mahasiswa, ditulis dulu fieldnya, kemudian value, nilai, dan isinya apa ya, atau tanpa menuliskan fieldnya, langsung saja insert into mahasiswa, ini tabelnya, nilainya, value. Nah, ini seperti ini ya isinya ya. Nah, cara penggunaannya langsung saja kita terapkan ke tabel yang ini ya. Jadi kita sudah ada tabelnya, tinggal kita isi recordnya. Ini anggap saja NRP, ini nama, ini kelas, ini indeks prestasinya. Tinggal kita klik atau diketik bisa ya, insert into. Nah, tabelnya apa gitu ya. Atau kalau ingin lebih gampang, tinggal klik saja seperti ini ya. Insert into tabel mahasiswa, field NRP, nama, kelas, indeks prestasi, value. Nah, tinggal kita ubah di sininya ya. Tinggal kita ubah di sini dengan nilai yang akan kita inputkan ya. Misalnya yang pertama itu NRP, yang kedua nama, yang ketiga kelas, yang terakhir indeks prestasi ya. Nah, untuk record berikutnya tinggal koma, kurung buka, sama ya, kutip 1, ini NRP, nama, kelas, dan indeks prestasi ya. Nah, diakhiri dengan titik koma seperti itu ya. Tinggal kita inputkan nilainya, misalnya kita sesuaikan dengan tabel. Yang pertama itu NRP-nya 3303143 ya. Kemudian namanya Ali Wardana. Kemudian kelasnya 2MI10 dengan indeks prestasi 76 ya. Berikutnya yaitu Ari ya, dengan NRP 3303186. Namanya Ari Burdiarti saja. Kemudian kelasnya 2MI9, indeks prestasinya 71 ya. Ingin menambahkan lagi Pak untuk yang citra ya, sama, tinggal kita koma, kurung buka. Nah, satu-satu ya. Ini NRP-nya atau NIM-nya 3303165.
seperti ini ya. Namanya adalah Citra Sutisna. Oke. Kemudian kelasnya 2MI 10. Kemudian kita tulis dengan indeks prestasinya 69. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada 3 mahasiswa menggunakan perintah insert into, kita kirim ya, kirim atau menjalankan atau go. Nah, ketika menjalankan perintah insert into atau menambahkan record itu selalu ada pesan ya, selalu ada pesan pemberitahuan seperti ini ya. 3 baris atau 3 baris atau 3 row atau 3 record ditambahkan. Kita bisa mengeceknya dengan perintah select ya, atau mau dicek sementara menggunakan perintah langsung saja dari sini klik tabel mahasiswanya, ini sudah ada nih ya. Tadi sesuai dengan yang kita tambahkan ya. Nah, perintahnya ya gampang, select all saja, select all from mahasiswa seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini sudah ada nih ya, select all from mahasiswa. Nah, tinggal kita kirim. Nah, sama perintahnya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan tambahkan dulu untuk 1, 2, 3, 4, 5 mahasiswa yang lainnya ya. Dengan tadi sama ya, dengan perintah insert into ini. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba menambahkan 5 Oke, nah tadi kita akan tambahkan 5 mahasiswa lagi dengan perintah insert into ya. Nah, ini sudah saya tambahkan, tinggal kita kirim saja ya, go. Ini sudah ditambahkan, jadi kita punya 8 ya. Nah, ini ada 8 mahasiswa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Kita balik lagi ke tampilan sequelnya ya. Nah, sekarang kita akan tampilkan ya dengan perintah select. Nah, ini ya select ya. Select ini ada yang select all dengan tanda asterik atau bintang ya. Jadi hanya tinggal klik ini, klik. Nah, tinggal kirim. Jadi dia akan menampilkan semua record yang ada di tabel mahasiswa, atau juga ada yang menggunakan kriteria, menggunakan where condition, where. Nah, sini ya. Ada select. Nah, seperti ini ya. Ada where-nya gitu ya. Ada apa namanya? Kondisi yang harus dipenuhinya ya. Jadi misalnya tinggal kita tulis saja mau yang ini atau yang ini juga bisa ya. Kita misalnya contoh dengan yang menggunakan kriteria. Yang pertama fieldnya saja misalnya ya, hanya fieldnya saja, berarti tinggal kita gunakan field apa saja yang akan kita tampilkan. Nah, misalnya saya hanya ingin menampilkan NRP dan nama saja, berarti tinggal kita hapus kelas dan indeks prestasinya seperti ini ya. Jadi dia akan menampilkan ya dari tabel mahasiswa field NRP dan nama saja ya. Kondisinya masih dikosongkan ya. Tinggal kita kirim, dia membuka tabel mahasiswa hanya NRP dan nama. Untuk kelasnya tidak ditampilkan, untuk indeks prestasinya juga tidak ditampilkan ya. Kalau ingin ditambahkan ya berarti tinggal kita tambahkan saja di sini ya. Nah, misalnya NRP nama kelas saja Pak, indeks prestasinya tidak ditampilkan. Ya berarti kita hapus saja indeks prestasinya ya. Tinggal seperti ini, kirim. Jadi hanya NRP nama dan kelas ya. Nah, itu gampang ya. Ini select itu menampilkan, atau mau menampilkan semuanya ya menggunakan ini ya. Atau menggunakan field tertentu saja yang menggunakan select yang ini ya. Berikutnya kita lihat slide berikutnya. Di sini ada nah, ini ya, distinct ya. Apa itu distinct Pak? Distinct ini untuk menghilangkan duplikasi
ya, atau menampilkan nilai yang berbeda. Seperti yang kita tahu kan tadi ada dua kelas ya, kelas MI 10 dan 2 MI 9. Nah, itu kan ada beberapa kelas MI ya. MI 9 ada berapa orang, MI 10 ada berapa orang. Maka di sini kita gunakan, ada sebenarnya di dalam tabel mahasiswa itu ada berapa kelas sih Pak? Nah, maka kita gunakan yang distinct ini ya. Nah, seperti ini. Select distinct class. Nah, ya. From mahasiswa. Nah, seperti ini ya. Where-nya dihapus boleh ya. Oke. Kita go. Nah, maka dia akan menampilkan 2 MI ini 09 ya. Dan 10 di sini ya. 2 MI 9 dan 10. Nah, oke, nah sekarang sudah ya. Tadi karena karakternya kurang ya, jadi tampilkan lagi ya. Ini ada 6 karakter. Jadi distinct ini untuk menampilkan duplikasi ya. Jadi ada berapa kelas sih? Tadi kan ada nilainya banyak mahasiswa, tapi hanya ada 2 kelas, yaitu kelas 2 MI 10 dan 2 MI 9 ya. Nah, oke. Jadi ditampilkan hanya 2 kelas ya. Berikutnya kita akan coba lagi perintah. Nah, ini ya klausanya, ada yang sama dengan, ada yang pakai between, ada yang kurang dari ya. Nah, kita coba beberapa ya. Nanti kalian silahkan coba semua ya. Contoh misalnya seperti ini ya. Select from mahasiswa, di mana nama like kutip 1 A persen kutip 1. Ini maksudnya apa? Dia akan menampilkan nama yang dimulai dari huruf A. Nah, seperti ini ya. Jadi yang muncul adalah Ali dan Ari. Oke, kita coba ya. Select. Nah, from mahasiswa, di mana namanya, nah seperti ini. Like seperti A. A-nya A besar. Oke, persen koma ya. Nah, sekarang kita kirim. Nah, maka dia akan menampilkan sama ya, Ali dan Ari. Ali dan Ari. Nah, seperti itu. Jadi menampilkan nama yang diawali dengan huruf A. Oke. Di slide ke-26. Ini kalau tadi diawali, berarti kalau yang ini diakhiri ya. Atau dia mengandung ya. Karena di sini kan nah ada persennya di depan dan di belakang T, berarti dia mengandung atau konten ini ya, konten. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, ini di mana nama like. Oke. Nah, konten T. Nah, jadi apapun depannya atau apapun belakangnya, yang pasti dia mengandung huruf T atau konten T, dia akan ditampilkan ya. Kirim. Nah, ada 2 ya, Citra dan Ari. Citra dan Ari. Kalau ini Ari Budiarti, nah T-nya di sini ya. Kalau yang ini Suti, nah T-nya yang di sini ya. Nah, jadi ditampilkan juga. Nah, seperti itu menampilkan yang konten. Di slide ke-27, di sini menggunakan operator in. In itu digunakan untuk mengetahui nilai yang pasti akan diambil atau setidaknya satu kolom. Misalnya penggunaannya indeks prestasi 76, 79. Berarti yang ada 76, 79. Ada nggak yang 76 dan 79? Nah, itu ya. Kita akan coba seperti ini ya. Select all dari mahasiswa, where indeks prestasinya in. Nah, ya.
Oke. Misalnya saya tampilkan 69,79 atau 76 ya, 76 dan 79 seperti ini ya. Oke. Kita kirim. Nah, dia akan menampilkan sesuai yang tadi saya ketikkan. Yang indeks prestasinya 69 ya, 76 dan 79. Kalau hanya 76 79 sama ya. Hanya ada Ali dan Dwi saja. Seperti itu ya. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Between. Nah, between ya. Between itu di antara ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ada di antara ya. Memilih data di dalam range dua nilai dapat berupa angka, teks atau tunggal. Nah, misalnya select dari tabel mahasiswa di mana indeks prestasinya antara 70 dan 80. Berarti dia akan menampilkan indeks prestasi yang 70, 71, 72, 73, 74, 75 sampai terakhir 80 ya. Kita coba saja. Oke ya, seperti ini kita kirim. Nah, dia akan menampilkan 3 ya, betul, 76, 79 dan 71. 76, 79 dan 71 yaitu Dwi, Ali dan Ari. Dwi, Ali dan Ari sama ya. Nah, jadi di antara ya. Oke. Ini sama ya, between juga, tapi tidak di antara. Berarti tinggal kita tambahkan tidak, berarti yang di luar range ya, di luar range-nya ya. Nah, berikutnya ini mengsortir ya, order by. Nah, bisa ascending, bisa descending ya. Kita kan di sini ada 8 record, kita bisa sortir dengan perintah order by apa ya. Nah, contoh penggunaannya seperti ini ya. Nah, oke. Ini saya order berdasarkan nama, ascending dari jadi A, B, C, D, E gitu ya. Kita kirim. Nah, dia akan menampilkan dari A dulu, kemudian B, C, D, E ya, sama ya. Nah, tinggal tambah ascending. Kalau ingin kebalikannya berarti descending. Misalnya kita akan sortir berdasarkan nilai ya, atau indeks prestasi descendingnya ya. Jadi tinggal kita ganti saja di mana kita hapus menggunakan order by. Di sini order by-nya indeks prestasi descending ya. Nah, oke. Kirim. Jadi dia akan descending ya, biasanya dari yang terkecil ke yang terbesar, sekarang dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, seperti ini. Oke, sip ya. Itu untuk perintah select ya. Jadi perintah select ini untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel ya. Kalau tadi insert into menambahkan. Nah, sekarang kita belajar perintah berikutnya yaitu update. Update ini adalah untuk mengubah ya, untuk mengubah suatu nilai yang ada di dalam tabel atau merubah record ya, mengupdate record ya. Nah, contoh penggunaannya seperti ini ya. Update nama tabelnya, kemudian set fieldnya apa, nilai yang barunya apa, dan harus ada kondisi. Kenapa harus ada kondisi? Jika tidak menggunakan kondisi atau where condition, ini akan mengupdate semua yang ada di dalam tabel seperti itu ya. Contoh ya, kita penggunaannya seperti ini ya.
Dwi Lestari akan kita ubah nama jadi Dwi Rahayu. Nah, berarti caranya adalah update tabel mahasiswa, field nama, nah set nama, ini field nama, sama dengan ini adalah yang namanya Dwi Lestari. Ya. Nah, dimana? Oh, kebalik ya. Namanya Dwi Lestari, kita akan update menjadi Dwi Lestari, di mana yang namanya adalah Dwi Rahayu gitu ya. Seperti itu. Tadi kebalik ya. Jadi kita akan update namanya menjadi Dwi Lestari, di mana yang namanya asalnya Dwi Rahayu. Tuh ya. Seperti yang kita tahu di sini ada yang namanya Dwi Rahayu. Nah, ini kita akan update menjadi Dwi Lestari dengan perintah seperti ini ya. Update mahasiswa, set nama menjadi Dwi Lestari, nah di mana namanya adalah Dwi Rahayu. Nah, seperti ini ya. Mana namanya Dwi Rahayu. Nah, kita akan jalankan ya, kirim. Nah, dia akan memunculkan pesan satu baris atau satu row atau satu record terpengaruh. Artinya dia diupdate ya. Tadi namanya Dwi Lestari, sekarang namanya jadi Dwi Lestari. Tadi namanya Dwi Rahayu, sekarang jadi Dwi Lestari. Seperti itu. Atau yang namanya kita set jadi Neng Aisyah ya. Jadi nanti namanya berubah jadi Neng Aisyah. Tapi di mana Pak? Yang NRP-nya 3303079, di mana 3303079 ini adalah mahasiswa yang namanya Neng Aisyah juga ya. Nah, kita akan gantilah namanya, jangan Neng Aisyah ya, tapi jadi Aisyah saja ya. Jadi Aisyah dengan NRP 3303079. Nah, ini awalnya Neng Aisyah, sekarang kita akan update ya. Oke. Update mahasiswa, set nama menjadi Aisyah saja. Oke, di mana itu ya? Di mana yang NRP-nya nah seperti ini. NRP-nya tadi 3303079. Oke. Nah, seperti ini kita kirim. Nah, sekarang sudah ada ya. Jadi tadi namanya Neng Aisyah menjadi Aisyah saja ya. Aisyah. Oke, karena kita update-nya berdasarkan NRP di sini ya. Oke, berikutnya kita perintah delete ya. Nah, sama ini ya. Perintah delete atau menghapus. Kalau delete juga harus menggunakan kriteria, karena kalau tidak menggunakan kriteria seperti ini langsung kita kirim, dia akan mengupdate semua, atau bukan mengupdate, menghapus semua record yang ada di tabel mahasiswa. Maka wajib menggunakan kriteria yang bisa digunakan yang tadi ya, yang tadi ada di slide ke 24. Nah, ini kriteria-kriterianya ya. Klausa where. Nah, seperti ini. Contoh misalnya, nah, saya akan menghapus yang indeks prestasinya di bawah 70 ya. Berarti kita akan gunakan di select all from delete ya, delete. Nah, yang ini. Hapus dari tabel mahasiswa di mana indeks prestasinya yang di bawah 70 ya. Nah, titik koma kita jalankan. Anda yakin akan menjalankan? Nah, yakin ya. Klik OK.
Nah, jadi ada 3 yang di bawah 70 ya. Sudah dihapus sudah ya. Tadi ada 8, 3 terhapus jadi tinggal 5. Nah, 1 2 3 4 5. Jadi tidak ada lagi indeks prestasi yang di bawah 70 ya. Dari 71 ya, 71, 71, 81, 76. Nah, ya. Harus menggunakan kriteria, karena kalau tanpa kriteria kejadiannya seperti ini. Delete from mahasiswa tanpa condition ya. Kirim, dijalankan. Yakin tanpa kriteria. Klik OK, maka dia akan menghapus semua yang ada di tabel mahasiswa ya. Sebentar, SQL delete. Nah, ini ya. Tanpa kriteria seperti ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang si tabel mahasiswanya sudah kosong lagi, tidak ada record lagi karena tadi tanpa kriteria ya. Nah, itu adalah perintah-perintah data manipulation language yang bisa kita pelajari ya. Data manipulation language ya, yang dimulai dari slide ke 15 ya, untuk materi di pertemuan ke-15 ini. Mulai dari insert into, select, update, dan delete. Nah, oke, selamat mencoba. Selamat sore. Terima kasih.